komunitas Amazing True Health yang berbahagia. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah buat Anda semua, dan semoga hari ini menjadi hari yang Anda lebih sehat lagi dari hari sebelumnya. Hari ini izinkan saya, Zairul Akbar, untuk memberikan atau menginformasikan atau kita share aja tentang judul yang sudah mungkin didapatkan oleh Anda semua. Judulnya kalau nggak salah cegah yuk cegah gitu kan. Ya, jadi cegah yuk cegah. Ya ini bagusnya kalau cegah yuk cegah ini saya menggunakan helm ini, helm penutup. Tapi sepertinya operatornya belum tahu caranya gimana, apa-apa. Baik Bapak sekalian, kalau kita bicara kesehatan ya, banyak orang yang tentunya pengen hidup sehat, sama juga seperti Anda, sama juga seperti saya. Ya, kita pengen hidup sehat, kita pengen bebas dari berbagai macam penyakit, dan kita pengen pokoknya nggak habis duit lah gitu lah untuk mengeluarkan atau mengobati penyakit kalau kena sakit gitu kan. Yang faktanya memang banyak sekarang orang akhirnya kena penyakit karena mereka nggak tahu mereka punya potensi untuk terkena penyakit seperti itu ya. Jadi intinya gini, biaya yang kita keluarkan ketika kita sudah sakit Bapak Ibu sekalian itu jauh lebih besar sebenarnya, dan mungkin bisa jadi nggak berujung, nggak bermuara gitu ya, atau bertepi kalau seandainya kita mengerti cara pencegahannya dari awal ya. Dan hari ini saya coba memberikan beberapa fakta-fakta kepada Anda agar Anda atau kita semua lebih aware, lebih serius lagi menjaga kesehatan tubuh kita Bapak sekalian. Oke. Bicara tentang penyakit, ternyata sudah di-ranking saya pernah membaca dalam sebuah penelitian di Indonesia bahwa Indonesia ini salah satu penyebab penyakit terbesar di 10 penyebab lah ya, atau 10 penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Itu angka paling satu itu stroke jantung, seperti itulah. Sampai akhirnya paling bawah itu penyakit-penyakit yang sebenarnya kita pikir juga kalau menurut saya pribadi nggak sederhana. Intinya semua penyakit-penyakit tadi itulah penyakit-penyakit degeneratif yang diakibatkan orang-orang atau mungkin banyak orang lah katakanlah seperti itu, yang mereka nggak tahu cara mengatasinya. Tapi balik-balik tadi, ketika sudah tidak ada lagi peluang untuk mereka mencegahnya, akhirnya uang mereka gelontorkan ratusan juta bahkan ratusan miliar ya untuk mengobati penyakit yang seperti itu. Saya sangat yakin Anda menyaksikan video ini pengennya hidup sehat, pengennya jangan sampai kena penyakit seperti yang saya jelaskan tadi ya. Atau pengennya kalau bisa mah uang kami jangan digunakanlah untuk mengobati penyakit-penyakit, ataupun untuk jangan sampai uang kami itu habis untuk mengobatin penyakit saja. Saya sepakat dengan itu, dan mungkin Anda pun pastinya sepakat dengan hal seperti itu. Namun faktanya karena nggak tahu caranya bagaimana, akhirnya mereka ya begitulah, bingung caranya gimana. Oke, nah hari ini saya tunjukin caranya gimana. Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita bicara tentang konsep kesehatan ya, Rasulullah SAW sendiri mengajarkan bahwa pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Faktanya dan dalilnya begitu, dan saat ini pun dunia pun sepakat dengan itu ya. Kalau kita memahami itu, maka insya Allah dengan niat yang tulus, niat ikhlas, kita pengen agar jangan sampai kena penyakit, agar kita bersyukur dengan tubuh yang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka mulai sekarang kita berazam, kita berniat untuk punya tubuh yang sehat. Pertanyaannya bagaimana caranya, baik. Jadi kalau kita membicarakan tentang cara pencegahan, ada banyak sekali metode-metode pencegahan atau banyak sekali cara-cara yang Anda bisa lakukan agar tubuh Anda sehat dan Anda terbebas dari berbagai penyakit yang tadi. Contoh apa? Yang pertama, olahraga. Oke, olahraga. Jadi kalau Anda mulai rutin olahraga, setiap hari Anda olahraga, ya nggak usah banyak-banyak atau nggak usah lama-lama, mungkin sehari 15-30 menit ya, maka insya Allah berbagai macam resiko penyakit tadi akan bisa Anda hindari bos sekalian. Tapi pertanyaannya bisa apa enggak gitu kan. Faktanya banyak orang cuma bicara olahraga, tapi seringnya olahraga di mana? Jempol gitu ya. Jempol. Olahraga jempol sama telunjuk gitu kan. Kebanyakan olahraga jempol sama telunjuk yaitu ngetik di handphone dia. Itu olahraga? Itu bukan olahraga. Ibu-ibu juga bilang, kami kan sudah sudah nyuci, sudah nyetrika, sudah ngepel, dan sebagainya. Itu juga bukan olahraga, ibu-ibu. Itu jangan berharap itu dikatakan olahraga. Itu bakar kalori mah iya, tapi belum tentu olahraga, karena harus terhitung gitu ya. Apalagi, banyak lah. Intinya, kalau kita bicara olahraga, Bapak Ibu sekalian, kita bicara bagaimana cara hidup sehat tadi, ya olahraga salah satu pilihan yang tepat. Tapi faktanya,
kita tidak bisa atau tidak bisa menjalani dengan teratur. Yang pertama itu. Yang kedua, oke, kita akan bicara tentang hidup sehat misalkan ya. Anda mulai memperhatikan apa yang Anda makan dan minum. Tiap hari makan sayuran, buah. Bagus nggak? Bagus. Saya katakan tidak ada salahnya. Bahkan justru sangat baik. Meskipun kalau saya harus katakan banyak sekali buah-buahan atau sayuran yang banyak sekali mengandung bahan-bahan ataupun pestisida yang sebenarnya justru malah bikin masalah buat tubuh kita. Ya. Namun masalah selanjutnya adalah kita belum punya habits untuk itu. Ya, kita belum punya habits untuk hidup sehat tiap hari dengan makan sayur, dengan makan buah. Ya, ada beberapa teman-teman saya juga di tim-tim saya, grup-grup saya juga sudah mulai. Ya, tapi belum ada sebulan kita lihat siapa yang bertumbangan. Tiap hari mereka sarapannya cuma sayur. Bagus nggak? Bagus, top, Marco top. Ya, faktanya ya kita berharap mereka bisa terus melaksanakan atau menjalani habits yang tadi. Kalau mereka bisa, insya Allah semoga bisa. Ya, itu salah satu caranya. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga yang terakhir Bapak sekalian, minum herbal. Minum herbal bagus nggak bagus? Sebenarnya saya tidak mengatakan herbal jelek, bagus. Saya pun minum herbal tiap hari. Tapi masalahnya seringnya juga saya bolong, lupa, nggak minum. Ya, Anda mungkin kalau tiap hari rutin minum madu, ya minum minyak-minyakan yang bermanfaat seperti zaitun, habatus sauda, seterusnya ya. Itu Anda akan sehat, tapi seringnya orang juga lupa. Ya, ini cara hidup sehat gitu kan. Jadi kalau saya ditanya cara hidup sehat, ya itu caranya. Oke. Nah, namun terakhir saya akan jelaskan bahwa ternyata ada cara hidup sehat yang jauh lebih gampang, jauh lebih mudah, jauh lebih murah Bapak-Ibu sekalian, dan ini ibarat kata itu Anda nggak perlu habits lagi. Anda nggak perlu menciptakan habit lagi karena habitsnya sudah Anda tumbuhkan, sudah Anda miliki setiap hari. Yaitu apa? Yaitu Anda minum air zam-zam tiap hari. Minum air zam-zam tiap hari. Nah, emang kenapa air zam-zam? Air zam-zam sudah terbukti Bapak sekalian bahwa air zam-zam itu punya manfaat yang luar biasa. Dia setelah diteliti oleh para ilmuwan di seluruh dunia, akhirnya mereka sepakat bahwa air zam-zam dan beberapa air-air yang lain itu punya efek kesehatan atau efek penyembuhan yang spektakuler dan sudah diminum oleh jutaan orang di dunia. Bagus, bagus. Pertanyaan sekali lagi, bisa apa enggak? Ya, mungkin bisa kalau mungkin Anda punya uang lebih, ya, atau mungkin Anda punya akses untuk minum air itu setiap hari karena bahasa setiap hari. Oke? Nah, terus bingung kan kita sekarang kan, terus kita mau ngapain gitu kan, cara hidup sehat seperti apa, kok kayaknya susah banget. Enggak susah karena kita belum ada habitsnya, dan hari ini saya jelaskan kepada Anda Bapak sekalian. Jadi ternyata para ilmuwan di dunia itu mulai meneliti berbagai macam cara termudah untuk hidup sehat Bapak sekalian, dan akhirnya ketemulah cara termudah. Ya, cara termudah itu ditemukan saat itu di tahun sekitar 1963. Itu mulai diteliti dan berlanjut terus penelitiannya sebenarnya. Ya, nanti datanya saya ada semua, kalau salah-salah tahun ya mohon maaf aja. Saya nggak bawa data lengkapnya. Intinya adalah di Jepang saat itu ya ada penelitian menunjukkan bahwa populasi ya dan beberapa tempat, bukan Jepang saja, itu ternyata menunjukkan bahwa populasi yang angka kematian atau angka insidensi penyakit-penyakit berat yang saya jelaskan tadi kepada Anda itu ternyata itu kecil sekali. Ya, ada satu populasi yang populasi tersebut, bukan satu populasi ya, beberapa populasi yang populasi tersebut itu ternyata insiden penyakit beratnya itu ternyata kecil sekali. Dan diteliti oleh mereka ternyata salah satu rahasianya adalah mereka mengkonsumsi air dengan pH di atas rata-rata. Itu jawabannya. Jadi populasi tadi ternyata angka stroke, kencing manis, darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi kurang lebih seperti itu ternyata kecil sekali insidensinya karena mereka mengkonsumsi air di atas rata-rata, pH-nya ya. Disebutkan di situ rata-rata di angka 8,9 sampai 9. Ini bukan kata saya, tapi kata penelitian seperti itu. Berarti sekarang kita punya solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah kata-kata saya Anda perlu catat ya, untuk jangka panjang ya, maka untuk Anda dan keluarga Anda dan orang-orang yang dicintai terbebas dari segala macam penyakit tadi, maka kunci jawabannya untuk Anda terhindar dari penyakit berat tadi adalah Anda minum air dengan pH di atas rata-rata atau di atas
ya sebutlah 8 sampai 9 something seperti itu. Maka insya Allah bisa dipastikan jangka panjang Anda akan terhindar dari penyakit yang tadi. Kuncinya minum air alkali, air yang bersifat basah. Titik itu dulu kata penelitiannya. Oke ya. Nah, ternyata diteliti lagi oleh beberapa ilmuwan, itu ternyata mereka mengatakan minum 4 sampai 6 gelas air alkali satu hari dengan pH di atas rata-rata tadi atau pH di atas 7, maka Anda akan terhindar dari berbagai macam penyakit tadi. Dan ternyata diteliti lagi, diperiksa para orang-orang pintar itulah. Mereka berkata bahwa ternyata akar permasalahan berbagai macam penyakit berat tadi adalah karena terlalu tingginya asam dalam tubuhnya. Itu kunci pertama. Terus pertanyaannya, berarti saya harus minum air alkali tiap hari? Iya benar, jawabannya itu. Ya, jadi kalau Anda mau sehat di rumah Anda, maka pastikan air yang Anda konsumsi bersama suami, istri, anak, orang tua Anda, saudara Anda adalah air alkali. Apa imbasnya untuk jangka panjang? Maka bisa dipastikan Bapak sekalian, untuk jangka panjang maka bisa dipastikan keluarga Anda akan bebas dari berbagai macam penyakit berat tadi. Sehingga Anda bisa memangkas ongkos pengobatan yang luar biasa. Bahkan ternyata saya pernah dijelaskan lagi oleh seorang sahabat teman saya juga, dia mengatakan bahwa bahkan batu ginjal, beberapa jenis batu ginjal pun itu bisa dicegah dengan cara mengkonsumsi air alkali. Solusi paling mudah yaitu minum air alkali. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara saya minum air alkali? Oke, saya bukan cerita tentang Kangen Water dulu nih, katakanlah ya. Saya akan cerita dulu. Banyak nggak air alkali? Banyak. Bagus nggak? Bagus. Ya. Tapi masalahnya sekarang, ya, saya harus katakan kita butuh minum itu jangka panjang. Ya, artinya tiap hari Anda harus minum dalam jumlah yang cukup. Ya, saya katakanlah 1 sampai 2 liter satu hari. Sekarang kalau Anda katakanlah membeli air alkali di luar sana, boleh nggak? Boleh, terserah kok, nggak masalah. Tapi masalahnya ada harga di situ gitu kan. Ada harga yang Anda harus perhitungkan juga. Bahkan beberapa jenis air alkali itu per botolnya itu harganya spektakuler. Bagus nggak masalah. Ya. Jadi saran saya minum air alkali ya. Tapi masalahnya ada masalah lagi nih, kita butuh air yang Anda bisa dapatkan tiap hari, ya. Anda bisa dapatkan atau minum tiap hari, yang itu ya untuk jangka panjang kalau kita nggak memahami cara gimana, maka otomatis ya kita akan keluar biaya lagi Bapak sekalian. Jadi untuk pencegahan bahasa gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, jadi kalau saya harus katakan Bapak sekalian, di Jepang itu ternyata banyak sekali mesin air alkali terionisasi. Bahkan kabarnya ada sekitar 19 jenis mesin Bapak Ibu. Ya, di Jepang itu mesin air alkali terionisasi ada 19 jenis mesin, dan kurang lebih sekitar tahun 1999 itu Departemen Kesehatan di Jepang itu memberikan ke lapangan atau memberikan kemudahan atau memberikan izin untuk rumah-rumah di Jepang memiliki mesin air alkali yang terionisasi, seperti itu. Oke. Mereknya banyak. Ada 19 jenis merek. Jadi boleh silakan Anda pilih yang manapun. Tapi hari ini yang saya akan bahas adalah ternyata ya kita juga punya punya akal pikiran untuk berpikir Bapak sekalian. Jadi mesin air alkali terionisasi dengan jumlah yang 19 jenis mesin tadi, itu ternyata di Jepang sendiri itu cuman ada atau cuma satu-satunya yang mendapatkan legalisasi dari Kementerian Kesehatan di Jepang sebagai medical device atau alat kesehatan dengan ISO yang sudah sangat Bapak Ibu pahami, itu ISO 13485, itu cuma satu, yaitu mesin air tangan atau mesin Kangen Water Bapak sekalian. Jadi cuma satu itu doang yang mendapatkan legalitas dari Kementerian Kesehatan Jepang, yang mereka bisa menyatakan ini bisa digunakan untuk pencegahan berbagai macam penyakit. Tepuk tangan dong, gitu kan. Gitu ya. Jadi pilihan itu terserah pada Anda. Tapi kalau saya harus katakan, banyak yang bikin mesin air alkali seperti itu, banyak. Apalagi yang menjual air alkali bagus. Tapi masalahnya kita butuh tiap hari ya. Kalau Anda tanya sama yang jualan atau menjual airnya, mungkin Anda perlu tanya sama dia, Pak, bolehkah saya beli mesin air Anda? Ya mana mungkin lah ya. Sedangkan kita di sini punya satu mesin yang selama 20 sampai 25 tahun, yaitu mesin Kangen Water ini bisa menjaga dan mencegah berbagai macam penyakit di keluarga Anda. Yang tadi penyakit-penyakit berat tadi itu ya, kalau saya katakan ya stroke, kencing manis, darah tinggi, apalagi itu ya, penyakit paru, ya penyakit-penyakit berat lain lah, saya lupa semua. Karena saya sekarang sudah sehat walafiat gitu ya. Jadi
intinya ketika satu mesin ini dimiliki di mesin Kangen Water ya di rumah Anda, maka secara riset, secara penelitian, maka insya Allah selama 20 tahun ke depan, selama umur mesin ini, insya Allah dengan izin Allah pastinya ya, wasilah mesin ini atau air ini, maka keluarga Anda akan terbebas dari berbagai macam penyakit-penyakit berat. Kata siapa? Inilah Bapak sekalian, saya harus katakan gini. Jadi kalau kita ngaji ya, misalkan Anda belajar agama gitu, maka ada dua yang disebutkan oleh ustadznya. Qala Allahu Ta'ala, qala Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi Allah berfirman, Nabi bersabda. Itu kitab sucinya, tanda kitab sucinya orang Islam kalau membuat sebuah dalil itu begitu. Itu kalau orang-orang kesehatan. Tapi kalau dokter, nah dokter itu kitab sucinya dua, tanda kutipnya. Pertama, qala jurnal, qala jurnal berkata. Yang kedua, qala expert opinion atau expert berkata, gitu kan. Jadi dua hal itulah yang menjadikan jawaban atau menjadikan kitab suci kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada tenaga kesehatan. Dengan dua hal itu sudah cukup untuk memberikan keamanan lah katakanlah, karena para dokter, orang-orang kesehatan kan care banget dengan urusan kesehatan, katanya begitu. Katanya begitu. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi nyata ketika saya cek-cek, saya perhatikan dan saya baca-baca dan diskusi, ternyata dua hal tadi memang jelas-jelas disebutkan Bapak sekalian. Ya, jelas-jelas disebutkan oleh para ahli-ahlinya dan jurnal-jurnal pun berkata. Bahkan sampai di Jepang itu ada namanya perkumpulan perkumpulan air alkali, bahkan sampai seperti itu di Jepang dibuat. Ya. Jepang kita sudah tahu merupakan negara yang sangat tinggi usia harapan hidupnya, bahkan di atas rata-rata di sana sekitar 85 tahun ke atas. Ya. Kalau Indonesia 85 tahun, ya Anda sudah tahu sendiri kayak apa. Ya. Kenapa? Karena mungkin kita belum membiasakan minum atau pola hidup sehat, dan salah satunya dengan mengkonsumsi air alkali. Dan semua orang di seluruh dunia sudah tahu bahwa air Kangen itu adalah air yang bersifat alkali, yang terionisasi. Jadi untuk pencegahan berbagai macam penyakit, ya. Jadi kita selama gini, untuk pencegahan berbagai macam penyakit, maka cara termudah Anda adalah Anda mengkonsumsi air alkali yang terionisasi setiap hari Bapak Ibu. Nggak cukup 1-2 kali, setiap hari. Ya untuk jangka panjang. Dan pilihannya adalah Anda memiliki mesin Kangen Water di rumah Anda untuk pencegahan kesehatan Anda di rumah Bapak sekalian. Urusan mahal atau tidak mahal itu sebenarnya tidak ada urusan. Bahkan kalau saya mungkin harus katakan, ada beberapa jenis air alkali kalau katakanlah harganya mungkin mungkin 30.000 atau mungkin berapa. Anda butuh 1 bulan mungkin puluhan juta untuk tiap hari Anda minum air itu, ya. Tapi dengan memiliki satu mesin Kangen Water, maka insya Allah selama 20 tahun kesehatan Anda akan terjaga, gitu. Ya, begitu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup membuat Anda aware bahwa Kangen Water itu sebenarnya bukan cuma untuk orang-orang sakit Bapak Ibu sekalian. Justru malah kita gunakan untuk orang-orang agar tidak sakit, sebagai salah satu bentuk cara termudah kita untuk hidup sehat Bapak Ibu, ya. Cara termudah kita untuk hidup sehat dan tadi penyakit-penyakit berat tadi tidak muncul dalam diri kita dan keluarga. Kata siapa? Kata jurnalnya begitu. Kata siapa? Kata expert opinionnya begitu. Jadi cukup ini sudah sebagai dalil kita, ya. Bagi Anda yang butuh informasi yang lebih jelas, lebih detail lagi, insya Allah kita bisa sampaikan, ya, mungkin dalam pertemuan. Ya, intinya sudah begitu banyak penelitian-penelitiannya, ya, sudah begitu banyak pandangan para ahli-ahlinya yang menyatakan bahwa kalau mau hidup sehat maka minumlah air alkali yang terionisasi, dan air alkali yang terionisasi itu bisa Anda dapatkan dari mesin Kangen Water, gitu. Oke, saya kira mungkin cukup. Terima kasih. Semoga Anda hidup sehat, lebih baik lagi, dan Anda terus mengkonsumsi Kangen Water setiap hari sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk hidup sehat dan mencegah dari berbagai macam penyakit. Dan semoga Anda rezekinya berlimpah, insya Allah, ya, termasuk yang memvideokan saya ini, bos sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zal Akbar melaporkan langsung dari Padepokan Poli. Di mana nih? Sentul, ya. Dalam acara program menghafal Al-Quran ke hati. Mudah-mudahan Anda juga bisa ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.